Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wada Al-Ghazali Dampuri dengan nomor PP 18 11 08 10 16, kelas TPL 3A. Di sini saya akan menjelaskan dari jurnal yang saya cari, yaitu analisis hubungan antara perubahan perilaku pemain motion game AI dan efektivitas health promotion AI. Sebelum saya menjelaskan apa itu health promotion AI, pertama saya akan menjelaskan apa itu motion game AI. Baiklah, pertama adalah apa itu motion game. Motion game adalah gimana pergerakan itu digunakan untuk pada sebuah game. Maksud dari pergerakan ini adalah itu menggunakan perangkat untuk menangkap gerakan individu atau pemain menggunakan alat Kinect atau semacamnya. Biar saya jelaskan sedikit, Kinect itu adalah sebuah alat untuk menangkap sebuah gerakan pada player, pemain atau individu yang biasa digunakan untuk pada platform game seperti Xbox dan lainnya. Baik, untuk memainkan sebuah game motion game AI ini adalah individu harus melakukan sebuah gerakan menggunakan alat Kinect agar di game itu akan mendapatkan sebuah gerakan respon untuk menjalankan sebuah game. Contohnya salah satu game yang saya pernah lihat adalah game Fighter Uncaged, di mana game ini mengharuskan player menggerakkan sebuah tangan atau kaki untuk melakukan sebuah pertarungan. Pada motion game AI ini, motion game ini bisa memberikan manfaat pada kesehatan kita, di mana player itu menggerakkan tubuh bisa berganti sebagai olahraga keseharian kita, tidak perlu pergi ke gym misalnya kan. Motion game ini telah menjadi pusat perhatian untuk sebuah health promotion atau promosi kesehatan dari game motion tersebut. Meskipun demikian, motion game ini bisa memberikan manfaat kesehatan. Selain dari memberikan manfaat kesehatan, kita juga harus memperhatikan efek samping atau kerugian dari motion game tersebut. Misal seperti ada cedera atau kram dan ketidakseimbangan otot yang mana individu telah memaksakan melakukan gerakan banyak pada motion game tersebut. Lalu apa hubungan health promotion AI dengan motion game AI? Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu health promotion AI. Baiklah, health promotion AI sendiri adalah sebuah metode di mana ilmu yang akan membantu individu supaya dapat gaya hidup sehat yang optimal. Cuman di sini health promotion AI ini menggunakan sistem AI untuk mengoptimalkan gaya hidup sehat kepada individu yang akan menggunakan motion game AI ini. Selanjutnya, apa saja langkah-langkah untuk mengoperasikan health promotion AI? Yang pertama adalah memperoleh tindakan-tindakan kandidat menggunakan metode Monte Carlo Tree Search. Yang kedua adalah memprediksi semua gerakan individu. Maksudnya yang diprediksi itu adalah gerakan segmen tubuh pada individu yang dimana memungkinkan tidak diprediksi oleh AI untuk melakukan setiap gerakan
gerakan atau tindakan pada individu. Nah, proses itu menggunakan dua data utamanya, yaitu data histori pada pemain yang telah dilakukan. Apa saja ya historinya, yaitu kemungkinan serangan balik pemain dalam menanggapi setiap gerakan dari AI tersebut, dan data pemetaan tentang gerakan apa yang digunakan individu atau pemain untuk melakukan masing-masing tindakannya. Maka hasilnya akan menunjukkan berapa banyak masing-masing tindakan pemain itu individunya terhadap bagian tubuh pemainnya. Lalu yang ketiga adalah AI mengakumulasikan gerakan selanjutnya. Di sini maksudnya adalah AI akan mencari gerakan selanjutnya terhadap pemain atau individu, yang dimana akan memprediksi yang biasanya digunakan oleh pemainnya sendiri atau individu tersendiri. Sebelum saya melanjutkan ke game percobaan yang akan dilakukan pada analisis ini, saya akan menjelaskan sedikit apa itu Monte Carlo Tree Search. Monte Carlo Tree Search adalah kombinasi dari algoritma pencarian pohon dan metode Monte Carlo. Metode itu menggunakan sampel acak dalam eksplorasi dari ruang keputusan. Ada 4 langkah utama pada metode Monte Carlo Tree Search adalah seleksi, ekspansi, simulasi, dan propagasi mundur. Keempat langkah itu diulangi terus sampai sejumlah tertentu waktu telah berlalu. Pada gambar di samping ini, gambar Monte Carlo Tree Search ini, dimana root node mewakili situasi permainan, pada child node mewakili tindakannya tersebut. Jalan dari root node ke leaf node itu adalah urutan dari tindakan AI-nya. Baik, selanjutnya adalah game yang digunakan untuk percobaan pada analisis ini adalah menggunakan game Fighting Ice atau Fighting Game AI Competition. Fighting Ice atau Fighting Game AI Competition adalah sebuah platform motion game action yang banyak digunakan dalam penelitian oleh beberapa banyak kelompok peneliti. Selanjutnya adalah percobaan. Pada jurnal tersebut, eksperimen itu dilakukan selama 2 hari dan terdapat 5 subjek yang terlibat. Pada hari pertama, subjek dimainkan secara individual Fighting Ice melawan Monte Carlo Tree Search AI selama 3 game atau 3 permainan. Diputarlah log dari hari pertama, kemudian log itu digunakan sebagai file data history dari perilaku atau gerakan pemain oleh Health Promotion AI atau HPAI-nya. Pada hari kedua, subjek memainkan Fighting Ice secara individu lagi melawan HPAI untuk 3 permainan atau 3 game. Perlu diingat bahwa HPAI itu adalah Monte Carlo Tree Search AI. Bisa dilihat dari gambar sebelah, ada subjek 1, 2, 3, 4, 5 itu memiliki momentum gerakan yang sangat berbeda-beda. Selanjutnya, keseimbangan penggunaan segmen tubuh dievaluasikan, di mana EM itu momentum yang diharapkan dan AM momentum yang sebenarnya bisa diperkirakan, dan jumlah gerakan sebenarnya pada bagian tubuh pemain, dan gap atau celah gerakan adalah sebuah perbedaan di antara keduanya. Ada 4 bagian tubuh: lengan kanan, lengan kiri,
kaki kanan dan kaki kiri. Ini dan di sini dihitung dari momentum dari keempat bagian tubuh itu adalah untuk menghitung momentum yang diperkirakan dan momentum sebenarnya pada pemain yang akan dilakukannya. Lalu bal atau balance atau juga bisa disebut keseimbangan tubuh itu nilainya mulai dari 0 hingga 1. Itu adalah maksimal bila jumlah gerakannya masing-masing bagian tubuh yang relevan diseimbangkan antara sisi kiri dan sisi kanan pada tubuh. Ini pada rumus di sini itu adalah untuk mencari keseimbangan atau balance. Itu dihitung dari gerak celah dari pemain itu dibagikan momentum yang diharapkan oleh pemain tersebut. Setelah itu kemudian distribusi probabilitas perilaku pemain dihitung dengan menganalisis jumlah tindakan subjek tampil menggunakan Jensen-Shannon divergence JSD. Distribusi probabilitas itu dihitung ketika setiap subjek memainkan game di saat melawan Monte Carlo Tracers AI dan pada saat melawan HPAI atau Health Promotion AI. Pada jurnal itu penulis menganalisis relevansinya antara jarak antara kedua distribusi tersebut menggunakan JSD dan BAL atau balance. Selanjutnya hasil dari percobaan itu bisa dilihat dari tabel itu menunjukkan hasil analisis tentang hubungan tersebut antara metode JSD dan nilai atau skor balance saat player melawan HPAI atau How Promotion AI tersebut. Ditemukan bahwa prediksi perilaku yang digunakan oleh HPAI itu efektif mengarah ke BAL atau balance yang lebih tinggi pada saat perilaku pemain atau individu tidak banyak berubah dari melawan Monte Carlo Tracers AI-nya menjadi melawan HPAI-nya, yaitu saat pemain memiliki JSD rendah. Jadi JSD itu digunakan untuk menunjukkan bagaimana perilaku pemain itu mempengaruhi perubahan keefektifan dalam mempromosikan keseimbangan penggunaan tubuh. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada perilaku saya salah atau kata-kata saya salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.